Oke. Oke Pak Budi, ini masih menyambung yang barusan yang sudah disinggung terus sama Pak Budi terkait EBT ya, atau mungkin teman-teman di sini mungkin lebih familiar dengan renewable energy. Nah, untuk Ya. EBT ini rencana perseroan mengembangkan bisnis barunya di bidang IBT ini apa saja dan kedepannya seperti apa Pak? Ya, untuk kedepannya itu kita sesuaikan lagi dengan planning kita ya Bu ya, yang tadi kita sampaikan Bu Arti kata kami pertama akan ke PLTS dulu, setelah itu SPKLU untuk charging, dan setelah itu energi yang lainnya. Nah, untuk bidang-bidang yang kami akan masukkan sendiri, Bu Priska, ya arti kata kami akan masuk ke industri, general industry, food and beverage, maupun steel, semen, pupuk. Nah, itu nanti market yang ingin kami masukkan untuk PLTS, Bu, sendiri. Nah, untuk di commercial building, seperti di rumah sakit, arti kata juga di mall, nah, di mall dan eh, ada juga di infrastruktur, di port, di pelabuhan maupun di bandara. Nah, di samping itu kami juga berusaha untuk kerjasama dengan PLN dan Pertamina, Bu. Nanti ke depannya SPKLU akan lebih banyak dipakai oleh kedua perusahaan ini. Nah, itulah rencana strategi kita untuk pengembangan. Di samping itu juga market perumahan kami akan menjajakinya juga, Bu. Ya, jadi planningnya Semakom sendiri ya akan masuk ke market-market tersebut. Nah, ini kalau ngomongin renewable energy emang melihat potensi ke depan bakal luar biasa ya Pak ya. Kalau misal benar-benar SEMA bisa handle maksudnya di bidang ini itu suatu yang keren juga nih ABT ya, ABT-nya. Nah, Ya. kalau tadi ada yang banyak yang bertanya ya, SPKLU, Mince ulangin ya, Mince juga selalu lupa nih, Stasiun Pembangunan Listrik Kendaraan Umum ya, itu teman-teman ya yang dari tadi baru disampaikan SPKLU ya. Mungkin pada baru dengar kan ya, Mince aja sering lupa singkatannya. Pokoknya Stasiunan Pembangunan Listrik Kendaraan gitulah ya. Nah, kemudian ini Pak, yang menarik lagi tadi saya sempat baca kan di 2060 ya, pemerintah kan punya upaya untuk mencapai net zero emission. Nah, ini yang menarik juga di 2060. Nah, tentunya harusnya sih maksudnya kalau saya lihat ini akan membuat apa ya, semacam peluang usaha SEMA ini jadi semakin terbuka ya harusnya ya Pak Rudi ya. Nah, karena kan terberat tadi bidang renewable energy tersebut. Nah, mungkin strategi atau rencana ke depannya apa nih Pak terkait isu net zero emission di 2060 ini Pak? Ya, arti kata gini Bu, kami arti kata dari sekarang lah, kami ingin menjadi leader Bu, arti kata dalam bidang ini. Dan kami mempersiapkan SDM yang ada, dan kami berpartner dengan prinsipal yang mendevelop ini dengan baik Bu. Karena kalau Ibu lihat sendiri, bicara mengenai EBT di luar Bu, itu adalah semua didevelop oleh perusahaan-perusahaan besar yang mereka mengeluarkan dana R&D sangat besar, Bu. Seperti kami kerjasama dengan Huawei, Bu, mereka menginformkan ke kami, R&D mereka keluarkan untuk bisnis tersebut mencapai 50% lebih, Bu. Jadi biaya mereka keluarkan untuk R&D. Ya, dan di mana kita lihat perusahaan yang bisa unggul di R&D itu nanti yang akan menguasai market dari EBT tersebut, Bu. Arti kata mereka bisa lebih efisien, nanti bisa menghasilkan produk yang lebih murah, dan daya serapnya yang lebih bagus. Ya, kami sekarang berusaha berpartner dengan yang terbaik lah, arti kata di bidang ini, Bu. Dan mempersiapkan SDM kami. Karena kami yakin, Bu, ini dari tahun 2002, Bu bisa bayangkan, 2022 sampai 2060, ini akan sangat banyak penggantian yang dilakukan oleh
pemerintah sendiri, kita bicara ada PLN, di mana yang selama ini memakai fosil, mereka memakai batu bara, energinya akan mereka rubah ke EBT sendiri, renewable energy kan. Arti kata itu kita bicara adalah dari government. Sedangkan yang dari pihak swasta juga sangat banyak yang dimana mereka sekarang masih ada pakai misalnya genset, diesel, mereka juga harus menggantinya Bu. Karena nanti ke depan harga minyak akan mahal, semua akan mahal, lebih ekonomis adalah memakai renewable energy. Cuman memang investasi saat ini masih cukup mahal dan kita yakin ke depan biaya investasi itu akan menurun Bu, makin lama makin murah. Seperti awalnya dulu baterai itu sangat mahal, sekarang mulai turun harganya. Karena R&D mereka biayanya sudah tertutup dan produksinya banyak ya otomatis turun Bu. Jadi kita lihat ini peluang yang sangat bagus dan jangka waktu yang sangat panjang ya. Kita bisa mengembangkan bisnis tersebut. Seperti itu. Betul, kalau dilihat dari target tahunnya aja masih 2060 ya Pak ya. Artinya Iya, SEMA betul. masih punya banyak waktu untuk melakukan research and development terkait renewable energy ini untuk pengembangan bisnis usahanya. Oh iya tadi Mincer Ralat ya, bukan stasiun pembangunan. Ingatnya pembangunan SPKLU, stasiun pengisian. Pengisian. Maaf, maaf ya. Biasa nih mama ya. Pokoknya nyampur aja semua kata-katanya. Nah, Pak Rudi pastinya yang bikin saya kepo juga namanya pengembangan bisnis, apalagi ini bisnis energi terbarukan. Itu pasti banyak tantangannya dong ya Pak Rudi ya. Nah, boleh curhat nggak Pak tantangan dalam mengembangkan bisnis di bidang yang bakal ngetren di masa depan, tapi udah dimulai bangun oleh SEMA dari sekarang, itu apa aja Pak? Mungkin bisa diceritakan dari tantangan Ya, paling beratnya dulu Pak. saya rasa tantangan paling berat itu sekarang adalah ini ya Bu, meyakinkan customer Bu. Karena sekarang sebagai konsumen lah, sebagai pelanggan yang sudah nyaman ya, seperti Ibu di rumah sudah ada PLN menyediakan listrik. Nah, ngapain saya harus mengganti? Nah, apakah saya mengganti akan menjadi lebih baik? Itu kan selalu adalah pertanyaan, Bu, ketika kita ditawarkan sesuatu produk yang baru. Saya rasa dalam semua produk sama ya, Bu, ya. Arti kata kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman, kenapa kita harus mengganti? Ya, inilah yang selalu kami sampaikan kepada uh, pelanggan kami, customer kami, untuk apa sih mengganti dari sisi efisiensi, meyakinkan bahwa kinerja produk tersebut berjalan dengan baik, seperti kata juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya rasa itu tantangan terberat kita saat ini ya Bu ya. Nah setelah itu tantangan ini sudah kita lalui, yang kedua otomatis dari sisi finansial Bu. Memfinance-nya Bu, arti kata harus menurut saya harus lebih banyak lembaga yang ingin membiayainya Bu. Baik dari sisi perbankan, dari sisi leasing dan lain-lain, karena sekarang kan bank belum terbiasa Bu. Kalau Ibu bicara adalah pembangunan eh, batu bara, seperti diesel, dulu mereka kan membiayai itu dan bagi mereka sudah lazim, dan ini sesuatu yang baru yang dimana saya lihat perbankan mesti lebih agresif Bu, karena ini tidak bicara uang kecil ya, sangat besar, sampai berapa giga nanti yang akan ada penggantiannya Bu listrik. Nah sangat besar. Saya rasa tantangan yang kedua adalah meyakinkan ke dunia keuangan ya, dikata untuk lebih bisa mensupport, tentu dengan support dengan suku bunga yang rendah Bu, itu yang penting sekali juga, karena kalau tidak BP-nya akan lebih lama dan tidak menarik bagi yang lain. Nah, itu tantangan yang keduanya. Yang ketiga itu saya lihat dari sisi investasi saat ini juga masih mahal. Arti kata kita masih meyakinkan bahwa ini adalah tidak bicara sekarang, adalah bicara masa depan.
Arti kata tidak bisa kita hitung dengan rupiah, tapi kita bicara adalah tanggung jawab kita sebagai untuk green energy, zero emisi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari produk yang dihasilkan. Ya, kita harus mengakui bahwa sekarang produknya rata-rata adalah import, Bu. Belum ada lokal untuk komponen utamanya. Nah, mungkin nanti juga para pengusaha-pengusaha lain ya bisa memikirkan ini juga. Arti kata kita bisa sama-sama membangun, memproduksi di dalam negeri. Nah, otomatis bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Saya rasa itu tantangan kita untuk EBT. Iya betul, Bersih. karena memang ini untuk masyarakat awam itu baru ya Pak ya. Jadi mungkin Ya, memang effort banget gitu untuk membuat mereka jadi mau beralih gitu dari yang sekarang ke ya, nanti ke depannya renewable energy ya. Apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga kayak saya di rumah kayak gitu yang mereka mungkin belum paham tentang apa itu energi terbarukan juga mungkin mikir 1000 kali dulu gitu. Apa nanti mikir menimbang-nimbang gitu mau beralih atau tidak. Oh, semoga lancar ini Pak ya untuk ya, ibaratnya untuk apa ya untuk meningkatkan awareness lah terkait renewable ya, energy ini. ya. Kemudian ini Ibu, juga Pak, karena bisnis ya, pengembangan EBT ini ternyata tantangannya luar biasa setelah mendengarkan penjelasan Pak Rudi. Kira-kira dari Sema ya. sendiri ada mengajak atau apa ya menjalin kerjasama dengan vendor gitu nggak Pak? Jikalau ada mungkin berapa banyak atau ya terbatas aja vendornya. Ya, ya. Sebenarnya kami kalau beberapa vendor kan kami sudah menjalin tuh EBT, Bu. Pertama yang Fiber Home, Bu, tahun 2021 untuk baterai sudah, sekarang Huawei untuk inverternya tahun 2022 dan mari kita menggandeng mereka untuk engineering, untuk proyek-proyek besar, mereka akan membantu untuk engineeringnya, Bu. Nah, arti kata untuk dari sisi pembiayaan kami juga bicara juga dengan perusahaan-perusahaan lain, Bu, tahap penjajakan, di mana bila memerlukan biaya investasi yang cukup besar, tinggi. Nah, kami juga sudah inisiasi membicarakan dengan beberapa perusahaan yang ada, eh, seperti State Grid dan lain-lain, untuk yang investasi tinggi lah Bu, yang besar sekali. Nah, karena memang kita perlu support secara finance juga. Karena ini bicara jangka waktu cukup lama ya Bu ya. Bisa sampai 20-25 tahun. Jadi kami sudah banyak melakukannya Bu, pembicaraan ke sana. Ya mudah-mudahan segera kita bisa mengeksekusinya Bu ke dalam planning kita. Wah, ini memang banyak PR ke depan ya Pak ya, sepertinya ya untuk pengembangan EBT ini. Karena ya ini sebuah baru ya, kayak dulu ibaratnya tadi ada teman ngerti saya yang bilang ya perpindahan misal dari minyak tanah ke tabung gas seperti sekarang juga Iya, nggak mudah kayak gitu. Nah, ini tinggal nanti ke depannya perpindahan ke renewable energy, iya, kita bisa sama-sama menyaksikan ya masa depan dengan renewable energy seperti apa. Nah, Pak Rudi, saya izin untuk mulai kurasi nih beberapa pertanyaan. Udah oh, iya, puluhan boleh, boleh. pertanyaan yang masuk. Iya, iya. Jadi, semoga pertanyaannya bisa memberikan insight ya buat teman-teman yang Iya. punya pertanyaan serupa atau sejenis ya. Minca coba pilihkan. Yang mau nulis pertanyaan, tulis di bagian Q&A ya teman-teman ya. Kalau di bagian ini komentar chat ketutup-tutup terus, jadi susah untuk Mince bacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari sebentar. Dari Mas Dava Putra Alvaro. Mas Dava, apa inovasi yang akan dan sedang dilakukan SEMA saat ini, Pak? Ya, inovasi yang kami lakukan pertama di bidang panel, Bu, panel listrik kan. Sekarang kami pegang panel type test, Bu. Kami sedang membuat type test atas nama SEMA sendiri. Arti kata itu adalah type test murni punya SEMA dengan kita sudah membelajar teknologi dari prinsip-prinsip. Arti kata nanti
akan kami mendapatkan panel yang lebih kompetitif harganya. Ya, arti kata kami bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lah untuk customer dengan kualitas yang hampir sama. Itu dari sisi panel kami sudah melakukan ya Bu inovasi. Yang kalau di bidang EBD sendiri adalah inovasi-inovasi kita adalah kita lagi ingin men-set up ya Bu sesuatu sistem yang online yang kita nanti bisa mengetahui permasalahan apa yang akan muncul ketika ada masalah Bu. Jadi kita nanti akan bisa pantau hanya dari kantor saja dan kami bisa memberikan tahu kepada customer, oh kalian ada masalah di sini, ada masalah di sini. Nah itu yang sedang kami develop Bu. Ya lebih ke IT-nya ya waktu itu. Oke, jadi untuk saat ini lebih fokus ke inovasi pengembangan di bidang IT-nya ya Pak ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan kedua, sebentar saya bacakan karena lumayan panjang nih, nggak bisa muncul, dari Ya. Mas Agus. Nah ini bertanya, apakah bisa dipasang tiap rumah untuk solar cell dengan KV rendah Pak, KV rendah? Dan lalu apakah ada kesempatan untuk kami para mahasiswa teknik konversi energi untuk berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan baik secara aktif maupun pasif? Wah, ini mau lamar jadi timnya Pak Rudi nih kayaknya. Ya bisa aja Bu, arti kata untuk rumah pasti tegangan rendah ya Bu ya. Arti kata ya setiap rumah bisa dipasang solar panel. Hanya jenisnya aja arti kata kita mau off grid atau on grid Bu pilihannya. Mungkin saya jelaskan sedikit kalau on grid arti kata kita tidak perlu pakai baterai. Kalau off grid kita pakai baterai untuk penyimpanan. Nanti malam kita bisa pakai atau ketika matahari tidak ada. Nah, arti kata itu pilihan-pilihan yang diinginkan apa gitu Bu. Arti kata ketika kita nawarkan kita sudah kebutuhan customer seperti apa kami akan memberikan referensi. Mengenai kerjasama bisa aja Bu, sangat memungkinkan. Ya mungkin nanti bisa langsung ngechat di Instagram kami. Kalau untuk ya HRD kami untuk kalau ada lowongan atau apa ke sana. Tapi saya rasa ini dalam bentuk kerjasama mungkin bisa nanti dibicarakan di Instagram Bu, ditanya aja. Nanti admin kami akan menjawab seperti itu. Oke.